Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyapa Anda kembali, seraya berucap syukur atas segala nikmat dan karunia darinya, sehingga kita masih dapat kesempatan belajar dan menjalankan dharma kita sebagai manusia. Semoga belajar arsitektur ini dapat tetap membawa kebaikan bagi kita, menjadi sarana bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melanjutkan sesi belajar kita. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar profesi dan perkembangan profesi arsitek di dunia, kali ini kita akan lebih detail lagi menukik pada sejarah profesi arsitek di Indonesia. Beberapa peristiwa yang merupakan rangkaian perkembangan profesi arsitek di Indonesia sudah sempat kita sebut di paparan-paparan sebelumnya. Sekarang kita akan menyusun peristiwa itu dalam rangkaian kronologis sehingga dapat memberikan kita gambaran yang lebih utuh terkait perkembangan profesi arsitek di Indonesia. Secara sederhana kita akan membagi perkembangan profesi arsitek di Indonesia menjadi 4 periode, yaitu periode awal sejarah, periode kerajaan, periode kolonial, dan periode pasca kemerdekaan. Oke, pelan-pelan kita mulai dari yang pertama, periode awal sejarah. Pada periode ini profesi arsitek di Nusantara tidak banyak diketahui. Tentu, manusia tetap bermukim setelah keluar dari goa, dan dengan kemampuannya mereka membuat tempat bernaung atau berlindung yang dibuat dari material-material yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini kemudian diajarkan secara turun-menurun melewati generasi ke generasi. Kemudian, setelah perjalanan yang panjang menginjak ke periode kedua, yaitu ketika mulai dikenal periode kerajaan. Pada periode ini, orang dengan profesi arsitek membantu raja membangun fasilitas kerajaan, apakah itu istana, tempat ibadah, benteng, dan sebagainya. Dari catatan, kita mengenal nama Gunadarma sebagai perancang Candi Borobudur pada masa Raja Samaratungga pada abad 8 Masehi. Kita juga mengenal Raden Sepat, arsitek dari Majapahit yang ikut merancang masjid di Cirebon dan Masjid Demak. Kemudian yang sudah pernah saya sebutkan di paparan sebelumnya ada nama Ratna Wangsa, arsitek yang membantu Sultan Iskandar Muda di Aceh pada sekitar 1618. Kemudian ada juga arsitek kesayangan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten yang bernama Cakradana, yang pada tahun 1671 merancang wilayah bagian kota di Banten yang kemudian menjadi area di area dekatnya dermaga, pelabuhan. Sebelum periode Sultan Ageng, Sultan Maulana Hasanuddin membangun Masjid Agung Banten dengan arsitek Cek Bancut. Ini arsitek keturunan Tionghoa. Pada periode ini, pengetahuan tentang profesi arsitek juga masih samar-samar. Kita hanya mengetahui nama-nama tersebut sebagai perancang bangunan-bangunan yang saya sebutkan tadi. Informasi terkait bagaimana profesi arsitek berlangsung tidak ada data yang cukup. Tapi paling tidak dari informasi itu kita menjadi tahu bahwa ada sebuah profesi, apakah itu profesi tunggal atau melekat pada profesi lain, yang merancang sebuah arsitektur. Dan bagi kita informasi seperti itu sah untuk kita mendefinisikan gambaran profesi ini pada periode tersebut dengan informasi yang terbatas tersebut. Toh sama saja kita juga tidak terlalu tahu bagaimana sistem pendidikan di masa Vitruvius atau Andrea Palladio. Bahkan banyak dari mereka yang hanya otodidak saja. Kemudian kita tahu
Dan kita menggariskan sejarah profesi arsitek di Barat berdasarkan pengetahuan yang juga minim seperti itu. Jadi, bila kita lakukan di Nusantara hal yang sama dengan informasi yang kurang lebih sama, sah saja. Oke, kemudian di periode berikutnya, periode yang ketiga, ini mulai tersingkap, yaitu periode kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa yang panjang ini banyak sekali arsitek yang berkiprah di Nusantara, baik yang diimpor dari negara penjajah maupun dari penduduk asli Nusantara. Beberapa catatan sejarah dari periode ini antara lain adalah yang pertama, pada tahun 1620, renovasi Masjid Agung Banten dirancang oleh arsitek Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel, dengan menambah menaranya. Kemudian pada periode berikutnya kita mencatat ada Van der Velde yang merancang Balai Kota Jakarta pada 1707. Kemudian yang ketiga ada catatan lagi, seperti halnya Vitruvius yang merupakan perwira militer, banyak komandan serdadu VOC yang juga ikut merancang sekian gedung, seperti Mayor J.C. Schultz yang merancang Gedung Harmoni dan Government House yang sekarang menjadi gedung di sebelah timurnya lapangan Banteng itu. Kemudian catatannya lagi yang keempat, kita mencatat adanya keterlibatan insinyur-insinyur BOW. Ini semacam dinas pekerjaan umum pada periode itu dalam pembangunan berbagai gedung di Indonesia. Mereka tidak dididik secara khusus dalam bidang arsitektur, tetapi mendasarkan karyanya pada buku-buku manual arsitektur yang ada. Baru kemudian catatan saya yang kelima, arsitek pribumi mulai mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam proses merancang bangunan, yaitu pada abad ke-19. Kita mencatat ada nama Abukasan Atmodirono. Beliau ini hidup pada 1860 sampai 1920. Beliau lulus sekolah teknik menengah, memperoleh kedudukan sebagai pengawas, dan kemudian mendapat kenaikan pangkat sehingga dapat ikut merancang bangunan. Abukasan bisa jadi adalah lulusan STM bangunan pertama di Indonesia. Bisa jadi juga orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk menggambar bangunan di periode kolonial ini. Tapi jelas bukan arsitek Indonesia pertama, bila mengacu pada paparan yang sudah saya uraikan sebelumnya. Bila itu yang kita pegang, itu menafikan perjalanan panjang profesi arsitek di Indonesia, bila meletakkan tonggak awal di tokoh yang kita hormati yang satu ini. Kemudian catatan berikutnya, saya perlu menyebut nama ini, Abikusno Cokro Suyoso. Beliau ini hidup pada tahun 1897-1968. Dia menuntut belajar arsitektur di Koningin MS School Surabaya dan mendapat gelar arsitek melalui kursus tertulis yang dikirim dari Belanda. Sebagai catatan, Abikusno yang merupakan adik Haji Umar Said Cokroaminoto, tentu kita sudah kenal tokoh yang satu ini. Abikusno merupakan anggota Panitia 9 yang merumuskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi beliau tokoh yang mestinya sudah cukup kita kenal. Dan setelah Indonesia merdeka, Abikusno menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang pertama di Republik Indonesia Merdeka. Kemudian kita ada catatan yang berikutnya, yaitu munculnya biro arsitek privat yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu namanya. Beberapa biro arsitek privat itu seperti Moyen, Wolf Schumacher, McLean Pond, Kanston,
dan Hendrik Petrus Birlich. Adanya biro-biro arsitek privat ini turut membuat profesi arsitek lebih bergelora di tanah Hindia Belanda atau pra-Indonesia. Kemudian catatan yang saya kira penting juga untuk disebutkan adalah adanya sekolah THT Bandung. Jadi ini sekolah tinggi pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1920. Yang salah satu jurusannya adalah teknik sipil. Sekolah ini suatu saat nanti yang kemudian akan menjadi cikal bakalnya ITB Bandung yang sekarang kita kenal. Pada tahun 1926 ada insinyur pribumi 4 orang di antara 20 lulusan yang diwisuda. Mereka adalah Sutejo, Soekarno, Anwari, dan J.A. Ondang. Waktu itu lulusan jurusan sipil juga bisa berpraktek sebagai insinyur bangunan. Karena itu setelah lulus, Soekarno yang nantinya menjadi proklamator Republik Indonesia magang di Biro Arsitek Wolf Schumacher. Pada periode ini Bung Karno ikut merancang pendopo Kabupaten Bandung, kemudian ada satu bagian dari Hotel Prager, dan juga penjara Sukamiskin, yang di kemudian hari ternyata beliau juga merupakan salah satu penghuninya. Kemudian ada catatan berikutnya, Soekarno dan salah satu temannya yaitu Anwari mendirikan Biro Arsitek di Bandung pada 1928. Tapi kemudian Bung Karno ini mendirikan biro yang lain dengan adik kelasnya yaitu R. Ruseno yang diberi nama Biro Insinyur Soekarno dan Ruseno di Bandung pada tahun 1932. Sebagaimana penolakannya untuk terus bergabung dengan Wolf Schumacher, di biro ini Bung Karno hanya mau mengerjakan proyek-proyek dari pribumi dan menolak mengerjakan proyek Belanda. Pada saat berpraktek di biro tersebut, Bung Karno mengerjakan proyek secara rancang bangun atau anemer istilah pada saat itu. Satu praktek yang kemudian dikeluhkan oleh adik-adiknya yang puluhan tahun kemudian mendirikan Ikatan Arsitek Indonesia. Baik, kemudian setelah periode itu Indonesia merdeka, maka periode yang keempat ini adalah periode pasca kemerdekaan. Ada beberapa catatan yang perlu kita lihat. Yang pertama, berdirinya jurusan arsitektur ITB. Ini seperti saya bilang tadi, cikal bakalnya sebetulnya sudah ada sejak 1920. Tetapi secara resmi jurusan arsitektur ITB ini berdiri pada tahun 1950 setelah kemerdekaan. Adanya jurusan khusus bidang arsitektur ini turut memberi angin segar bagi berkembangnya profesi arsitek di Indonesia. Karena sebelumnya arsitektur menjadi salah satu bagian dari teknik sipil saja. Sekarang berdiri sendiri. Catatan berikutnya ini. Profesi arsitek semakin menemukan wahana untuk terus berkembang dengan berdirinya Ikatan Arsitek Indonesia pada tahun 1959. Rasanya ini salah satu tonggak yang cukup penting dalam perkembangan profesi arsitek di Indonesia. Pendirian IAI ini disepakati di Bandung oleh 21 orang yang terdiri dari 3 arsitek senior dan 18 lulusan baru ITB. Awalnya IAI berdiri sebagai reaksi beberapa arsitek atas terbentuknya Gabungan Perusahaan Perencanaan dan Pelaksanaan Nasional atau Gabbernas. Mereka ini berkeinginan menentang praktek rancang bangun yang waktu itu lumrah dilakukan, seperti halnya yang dilakukan bironya Bung Karno.
Maka ketika mereka berkeinginan memurnikan profesi arsitek, sebetulnya agak aneh. Karena dari awalnya profesi arsitek memang melekat pada pelaksana bangunan. Pada awal di mana profesi ini berkembang. Memurnikan berarti membersihkan kotoran, sehingga kondisi kembali seperti semula. Padahal semula kondisi profesi arsitek tidak seperti yang mereka asumsikan itu. Tapi ya tidak apa-apa. Kita maknai saja bahwa sebetulnya keinginan mereka adalah membuat atmosfer dan penataan profesi arsitek yang lebih baik. Oke, kapan-kapan kita akan bahas lebih detail terkait ini. Saya ingin kemudian menambahkan catatan yang ketiga, yaitu adanya surat izin bekerja perencana atau SIBP yang diterapkan di DKI Jakarta pada 1974. Ini juga merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan pengaturan profesi arsitek, di mana mereka yang menjadi arsitek penanggung jawab perencanaan bangunan di Jakarta harus mengantongi SIBP ini. Sampai sekarang lisensi ini tetap berlaku. Hanya saja namanya berbeda, yaitu IPTB, Izin Pelaku Teknis Bangunan. Ini hal yang saya tidak paham di negeri ini. Suka sekali mengganti nama atau peristilahan. Padahal esensinya sama. Malah membingungkan, merancukan kesinambungan sejarah. Bahkan kadang sekedar gagah-gagahan pejabat yang mengeluarkan aturan saja. Mohon maaf. Seolah melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang bersejarah. Padahal akhirnya hakikatnya sama saja. Sekedar berubah nama. Sama seperti kasus SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SLTA. Gak esensial gitu. Tapi baiklah, kita beranjak ke catatan yang keempat, yaitu terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-undang ini memiliki kaitan yang erat dengan praktek arsitek, karena di sana diatur ketentuan tentang keharusan tenaga ahli konstruksi memiliki SKA, di mana arsitek termasuk di dalamnya. Berbekal undang-undang tersebut, IAI menggulirkan program sertifikasi IAI yang awalnya dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai pilot project dan kemudian mulai tahun 2002 diterapkan ke seluruh Indonesia. Setelah proses ini berjalan, kemudian terbit Undang-Undang Bangunan Gedung. Ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Di mana objek yang menjadi bidang garap arsitek, yaitu bangunan gedung, diatur lebih terperinci, termasuk tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, dan penyelenggaraan bangunan gedung. Undang-undang ini baru-baru ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Oke. Kemudian ini tonggak yang saya kira cukup monumental, yaitu terbitnya Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Menjadi tonggak baru bagi perkembangan profesi arsitek di tanah air. Arsitek tiba-tiba melejit menjadi profesi yang mendapat pengaturan melalui peraturan tertinggi di Republik ini. Arsitek dari seluruh negeri tentu bersukacita, dan IAI pun menyampaikan dengan adanya undang-undang ini membuat Indonesia sejajar dengan negara lain. Maka para penggiat IAI bersama-sama hadir di gedung DPR untuk ikut merayakan hal tersebut. Saya tentu juga ikut mensyukuri adanya tonggak ini. Tapi ya, saya tidak ikutlah jingkrak-jingkrak itu. Bagi saya adanya undang-undang ini sebagai pengingat bahwa ini artinya waktunya kita memperbarui semangat. Karena
perjuangan tidak berakhir di sini. Bahkan akan dimulai lagi dari sini. Saya tidak tertarik dengan diktum sejajar dengan negara lain yang dikumandangkan IAI dalam mengomentari terbitnya undang-undang itu. Karena saya tidak ingin menjadikan negara lain sebagai patokan yang absolut. Jadi tidak perlu selalu menjadi patokan keberhasilan. Bahwa kita bersyukur itu bisa diejawantahkan berupa upaya yang lebih keras untuk mencapai suatu kondisi profesi arsitek yang dapat membawa kemaslahatan bagi semua, bagi negara, bangsa, dan masyarakatnya. Dan juga secara intrinsik bermanfaat bagi perjalanan pribadi kita sebagai manusia yang arsitek. Oke, kemudian ini tonggak berikutnya yang baru-baru ini, baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, dikukuhkannya Dewan Arsitek Indonesia pada 3 Desember 2020, yang merupakan Dewan Arsitek Indonesia pertama sebagai implementasi amanat Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Setelah ini, Dewan ini akan bekerja keras mendefinisikan pranata arsitek yang baru, sehingga diharapkan dapat membawa profesi ini lebih baik. Demikianlah kronologi perjalanan profesi arsitek dari masa awal sejarah sampai dengan hari ini. Dengan adanya Undang-Undang Arsitek, Dewan Arsitek Indonesia, dan berbagai perkembangan yang ada, tentu profesi ini tidak dalam bentuk yang sama dengan masa lalu. Pengaturan baru disesuaikan dengan konteks waktu dan kebutuhan masyarakat, serta internal arsitek sendiri. Tentu hal tersebut membuat perbedaan dibanding dengan masa sebelumnya. Setelah Dewan nanti bekerja, kemudian IAI berusaha memperbarui pranata arsitek, saya menduga nanti arah profesi ini akan mengambil kiblat pengaturan profesi yang ada di negara-negara lain yang dianggap maju. Biasanya demikian. Tapi ya sudahlah, monggo saja. Hanya saja saya punya beberapa catatan untuk dipertimbangkan bagi rekan-rekan saya aktivis di IAI maupun di DAI untuk dipertimbangkan. Yang pertama, menjadikan pengaturan profesi arsitek di negara lain sebagai referensi menurut saya boleh saja. Tetapi alangkah baiknya kita juga mengenali latar belakang kita yang tidak sepenuhnya sama. Dan yang penting juga, jangan-jangan tujuan manusia arsitek Indonesia juga tidak sama dengan tujuan arsitek dari belahan dunia lain. Kedua, saya kira perlu dikaji secara mendalam kecenderungan kita untuk merancang pengaturan profesi arsitek yang eksklusif. Apabila betul kita hendak menetapkan profesi arsitek hanya untuk perancang saja, untuk istilah yang saya tadi sebutkan, memurnikan profesi arsitek sebagaimana dimaui oleh para pendiri IAI, kita juga perlu pikirkan sejawat kita yang memiliki kompetensi arsitek sebetulnya, tetapi belum atau tidak mendapatkan kesempatan menjalankan kegiatan perancangan. Dan karenanya walaupun profesinya arsitek, artinya dia kompeten, punya pengalaman, tetapi tersangkut pada jabatan misalnya direktur utama konsultan atau tenaga konsultan yang pekerjaannya memeriksa dan mengoreksi gambar dari arsitek, atau yang bekerjanya di pengawas, dan sebagainya. Kemudian, apakah ASN, aparatur sipil negara, yang aktivitasnya membuat konsep rancangan tidak bisa menjadi arsitek? Oh ya, tidak bisa karena tidak bisa bekerja purna waktu atau full time. Ya, ini sering disampaikan oleh rekan-rekan saya di IAI sebagai argumentasi kenapa
ASN atau dulu istilahnya pegawai negeri tidak bisa menjadi atau berprofesi sebagai arsitek. Loh, betulkah sebuah profesi harus dilakukan purna waktu atau full time? Saya sudah memeriksa persyaratan pekerjaan untuk dapat disebut profesi dari berbagai referensi. Menurut Wirianto, menurut Roskopon, menurut Kenneth Hudson, menurut Profesor Supono Joyowardono dari UGM, atau pendiri dan ketua IAI yang pertama, Pak Suhartono Susilo, sampai buku babon soal itu, yaitu The Profession. Ini tulisannya Carl and Sanders yang terbit tahun 1933. Tidak ada yang menyinggung soal purna waktu. Seorang dokter juga bisa berperan sebagai kepala laboratorium dan tetap berprofesi sebagai dokter. Seorang arsitek tetap bisa berperan sebagai dosen, seperti Pak Han Awal dulu, tetapi tetap berprofesi sebagai arsitek. Dan betulkah kita-kita yang arsitek ini bekerja purna waktu sebagai arsitek? Jangan-jangan arsitek yang kita definisikan bekerja di biro arsitektur itu pekerjaannya hanya ngerik kalkir atau mengomentari rancangan arsitek-arsitek muda yang sebetulnya bertindak sebagai perancang. Yang karena full time bekerja di studio mereka disebut arsitek? Kita perlu sangat hati-hati dalam membuat definisi terkait hal ini. Tidak semua kawan-kawan kita memiliki kesempatan mendesain seideal yang kita bayangkan. Mereka dapat melakukan kegiatan lain tanpa kehilangan kompetensinya sebagai arsitek. Catatan saya yang ketiga. Kita harus ingat bahwa kita sedang membuat profesi arsitek ini lebih baik. Pengaturan yang lebih jelas dan kompetensi yang mengikuti standar tertentu. Tapi ingat bahwa atmosfer kita belum ideal untuk mendukung semua itu. Senyampang kita membersihkan udara agar lebih nyaman dihirup, kita juga harus tetap berusaha agar sejawat-sejawat kita tidak mati karena polusi udara kotor atau sebaliknya, mati karena kita menutup katup udara yang kita anggap kotor itu. Kita harus sadar bahwa pengaturan kita adalah untuk seluruh Indonesia dengan disparitas pengetahuan, kesempatan, dan akses teknologi yang ragamnya sering tidak terbayang oleh kita yang selama ini tinggal di Jakarta. Yang keempat, terkait pendidikan. Selama ini memang terdapat persyaratan pendidikan tinggi S1 untuk menjadi arsitek. Dan untuk mengikuti program sertifikasi, calon arsitek harus mengambil pendidikan profesi atau PPARS 2 semester. Saya ingin berpendapat terkait hal ini. Terkait PPARS ini menurut saya ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kita merancang program ini dengan alasan karena sistem pendidikan tinggi kita menganut sistem pendidikan tinggi 4 tahun. Sedangkan kita melihat kesepakatan di tingkat internasional yaitu UIA, pendidikan arsitek minimal 5 tahun. Padahal tidak harus mengikuti standar internasional itu. Beberapa hal terkait itu. Bila ada kekhawatiran arsitek kita tidak diterima di praktek arsitek internasional, pertanyaannya dibalik. Memangnya kita merancang arsitek kita untuk berpraktek di luar negeri? Berapa jumlah arsitek kita yang berkiprah di sana? Bagaimana bisa kita menerapkan kebutuhan untuk segelintir orang dengan membuat itu berlaku bagi ribuan calon arsitek lainnya yang faktanya sebagian besar, sangat-sangat besar, berprakteknya hanya di dalam negeri? Buat apa kita mengorbankan waktu untuk sesuatu yang manfaatnya tidak terlalu banyak itu?
Apakah ada argumentasi kuat bahwa penambahan kuliah 2 semester ini dapat membuat calon arsitek lebih hebat, lebih kompeten? Saya melihat silabusnya, saya melihat kurikulumnya, saya kira tidak. Tidak menambah sesuatu yang signifikan, kecuali hanya mengikuti persyaratan dunia internasional. Oh, perlu diajari soal kode etik profesi, makanya perlu ikut PPARS. Loh, bukannya ketika masuk IAI nantinya ada kewajiban untuk mengikuti penataran kode etik? Oh, untuk mengenalkan dunia praktek arsitek. Loh, bukannya nanti di pemagangan hal tersebut akan diperoleh dengan lebih baik karena langsung berhadapan dengan praktek nyata dunia arsitek? Jadi buat apa kita membuat tambahan persyaratan bagi calon arsitek kita yang hanya akan memperlama proses calon arsitek menjadi arsitek dengan minim nilai tambahnya? Kemudian, apa yang ada di UIA itu adalah rekomendasi saja, bukan keharusan. Kenapa kita menyusahkan diri kita sendiri dengan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib? Kita punya ketentuan dari negara kita yang mengatur pendidikan tinggi, dan kita harus mengikuti karena itu posisinya lebih tinggi dan memiliki kekuatan hukum untuk kita patuhi. Kita kan belum berargumen sama sekali atau mengabarkan pada UIA atau negara-negara lain bahwa kita menerapkan standar yang berbeda, tapi kita menjamin bahwa arsitek kita memiliki kualifikasi yang cukup, minimal untuk kebutuhan kita. Kalau kemudian disampaikan bahwa arsitek lulusan pendidikan tinggi 4 tahun belum siap bekerja, siapa yang menjamin bahwa pendidikan 5 tahun lebih siap? Lama pendidikan dalam skala tertentu tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Di Inggris pun berdasarkan survei dari RIBA tahun lalu, menghasilkan kesimpulan lulusan pendidikan arsitektur belum siap untuk langsung bekerja. Sama. Tidak ada jaminan, walaupun sudah 5 tahun pendidikan. Makanya perlu magang dulu. Atau ambil jalan tengah. Bila memang dunia mewajibkan suatu persyaratan untuk praktek arsitek lintas batas, terapkan itu hanya untuk anggota kita yang hendak menjalani praktek itu. Jangan menerapkan pada arsitek di Menturo yang hanya merancang rumah Pak Care atau mendesain gubuk Yusumi di pelosok Gunung Kidul. Tak perlu. Jadi rekan-rekan, itu beberapa urun rembuk saya sebagai penutup cerita tentang profesi arsitek di Indonesia. Perjalanan profesi arsitek di Indonesia masih akan terus berproses dan mencari bentuknya. Dalam perjalanannya nanti akan bersinggungan dengan kepentingan arsitek, pemerintah, masyarakat, dan pengaruh dunia internasional. Kondisi ideal barangkali akan tetap tinggal impian, karena selain konsep ideal pasti tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, juga waktu dan zaman akan membuat konsep itu berubah-ubah sebelum kondisi dimaksud tercapai. Maka penting bagi profesi arsitek meneguhkan diri, mencari sesuatu yang lebih sejati terkait profesi yang dijalani. Ketika sudah mengarah ke sana, saya yakin perbedaan atau kondisi eksternal tidak membuat kita goyah. Maka penting bagi kita berusaha menggapai kesejatian dalam profesi ini. Walau belum tentu kita berhasil meraihnya dalam periode hidup kita. Rekan-rekan, kalau Anda berkesempatan ke Pantai Losari Makassar, di sana ada monumen arsitek Indonesia. Ada ikrar yang dikumandangkan oleh arsitek dari seluruh Indonesia ketika monumen itu diresmikan. Saya akan menutup paparan ini dengan membacanya. Manifesto Arsitek Indonesia.
bahwa arsitek adalah agen perubahan yang sadar akan panggilan untuk menjaga kebudayaan dan kemanusiaan, yang senantiasa belajar dan mengabdikan ilmu dan keahliannya untuk semata-mata menjalankan dharma dari Tuhan. Dan bahwa kami adalah anak bangsa yang mencintai negeri yang telah melahirkan dan membesarkan kami, yang bertekad untuk terus mengabdi dengan semangat dan niat suci, dengan menjaga martabat dan kehormatan profesi, memenuhi dharma bakti untuk negeri. Makassar, hari ini 8 April 2017. Arsitek Indonesia. Rekan-rekan sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung paparan sesi ini. Insya Allah kita sambung lain kali. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan Anda. Dan apapun yang saya paparkan, walau saya meyakini semua itu sampai detik ini, tetap ada potensi kesalahan pada diri saya, walau sedikit. Karena hanya Tuhan pemilik kebenaran yang sejati. Salam hangat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.